Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Alhamdulillah, thanks God that today we can meet again in the virtual meeting in the subject of Indonesian history in the time of independence, liberal democracy, and guided democracy. Today we are going to listen about the student presentation. There's the student presentation now, namely Denisa and Aziza, Abdul Halim, Haidar Hussein, and Herul R. Ardiansah. The student had been sending the PowerPointers yesterday. So today they will present their topic. And let's we starting our lecture today by saying together Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Denisa and Aziza, time issues for presentation in 5 minutes, starting from now. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denisha. Di sini saya akan memaparkan mengenai Perjanjian Linggarjati, upaya diplomasi politik konflik Indonesia dan Belanda. Sebelumnya latar belakangnya, saat terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia, sewaktu Jepang menyerah dan Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya untuk dianggap sebagai negara berdaulat, Indonesia harus memenuhi syarat ada warga negara, wilayah, pemerintahan, dan pengakuan dari negara lain. Akan tetapi, pemerintahan Belanda tidak bersedia mengakui keberadaan Indonesia. Nah, setelahnya, Belanda dan sekutunya mendarat kembali di Indonesia, dan berbagai pertempuran lokal pun terjadi di berbagai wilayah di Indonesia yang merupakan suatu wujud perlawanan rakyat terhadap aksi kolonialisme Belanda. Pergolakan tersebut seharusnya dapat diredam, sehingga akhirnya dilakukan beberapa kali perundingan untuk menyelesaikan konflik antara Republik Indonesia dengan Belanda. Salah satunya perundingan Linggarjati yang kemudian menghasilkan Perjanjian Linggarjati. Setelah pembentukan Kabinet Syahrir yang ketiga, saat itu perundingan sebelumnya mengalami kegagalan. Perundingan kembali berlangsung pada tanggal 7 Oktober 1946 dengan tujuan untuk mengurangi persoalan demi persoalan yang terjadi antara Indonesia maupun Belanda, di mana pada saat itu delegasi dari Indonesia dalam forum diwakili oleh Sultan Syahrir, Belanda diwakili oleh Wim Schemerhorn, dan perwakilan dari Inggris menunjuk Lord Killian sebagai penengah dan mediator. Kemudian disepakati bahwa akan dilakukan pembicaraan kembali pada tanggal 14 Oktober 1946, hingga kemudian mendapatkan waktu yang disepakati untuk melakukan pertemuan penting di Linggarjati. Perundingan penyelesaian masalah Belanda dan Indonesia kembali dilaksanakan pada tanggal 11 hingga 15 November 1946 di daerah Linggarjati, Jawa Barat. Nah, perundingan ini itu bertujuan untuk menjelaskan situasi politik di negaranya masing-masing. Perjanjian Linggarjati ditandatangani pada tanggal 15 November, akan tetapi dilegalisasikan atau diratifikasi pada tanggal 25 Maret 1947, menghasilkan beberapa poin yang berisikan pengakuan status de facto Republik Indonesia atas Jawa, Madura, Sumatera oleh Belanda, lalu pembentukan negara federal yang disebut RIS atau Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga ada pembentukan Uni Indonesia Belanda atau negara persemakmuran dengan Ratu Belanda sebagai kepala negaranya. Yang keempat, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 1949. Dapat disimpulkan bahwa perundingan Linggarjati tersebut sudah berhasil mewujudkan suatu naskah persetujuan antara pihak Belanda maupun pihak Indonesia, sekalipun naskah tersebut atau perjanjian tersebut ada masalah-masalah yang nantinya akan dirundingkan ke depannya.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf ada kesalahan atau kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you very much, Denisa and Aziza, for your presentation. I think your time is exactly just 5 minutes, 4 minutes. Good. Well, next presenter is Abdul Halim. Abdul Halim, time is yours for presentation in 5 minutes. Terima kasih Pak atas waktunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Abdul Halim dengan NIM 2008625. Di sini saya akan memaparkan mengenai agresi militer Belanda pertama, yaitu mengenai perjuangan kembali rakyat Indonesia melawan Belanda. Nah, pada tanggal 15 Juli 1947, Van Mook itu mengeluarkan ultimatum supaya Indonesia menarik mundur pasukannya. Nah, tentu ini tuh mendapat penolakan dari Indonesia. Nah, dengan adanya ultimatum ini, maka Belanda telah melanggar perjanjian Linggarjati. Nah, tujuan utama agresi militer Belanda ini yaitu untuk menduduki daerah-daerah perkebunan yang kaya dan kawasan yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Letnan Gubernur Jenderal Belanda yaitu Johannes van Mook menyampaikan pidato di radio di mana dia menyatakan bahwa Belanda ini tidak lagi terikat dengan perjanjian Linggarjati. Nah, pada saat itu Belanda telah mengumpulkan pasukan yang sangat besar, diperkirakan sampai 100.000 tentara dengan persenjataan yang lengkap juga. Nah, fokus agresi militer Belanda ini di 3 tempat, yaitu yang pertama di Sumatera Timur, di Jawa Tengah, dan juga di Jawa Timur. Nah, di Sumatera Timur, sasaran mereka itu adalah perkebunan tembakau, lalu di Jawa Tengah mereka menguasai seluruh pantai utara, dan di Jawa Timur sasaran utamanya yaitu wilayah yang banyak perkebunan tebu dan pabrik gula. Nah, lalu Republik Indonesia ini secara resmi mengadukan agresi militer Belanda ini kepada PBB karena agresi militer ini dinilai telah melanggar perjanjian internasional yaitu perjanjian Linggarjati. Nah, Belanda mendapat reaksi keras dari dunia internasional yaitu termasuk Inggris juga, yaitu Inggris tidak menyetujui penyelesaian secara militer. Lalu pada tanggal 31 Juli 1947, masalah agresi militer ini dilancarkan Belanda dibawa masuk ke dalam pokok isi kerangan Dewan Keamanan PBB yang kemudian mengeluarkan resolusi tanggal 27 resolusi nomor 27 tanggal 1 Agustus 1947. Lalu yang intinya menyerukan supaya konflik bersenjata dihentikan. Lalu PBB itu berpihak kepada Indonesia karena Dewan Keamanan PBB secara de facto telah mengakui eksistensi Republik Indonesia. Hal ini terbukti dalam resolusi PBB sejak tahun 1947. Dewan Keamanan PBB itu sudah resmi menggunakan nama Indonesia, bukan lagi Netherlands Indies. Lalu pada tanggal 17 Agustus 1947, pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Belanda menerima resolusi Dewan Keamanan PBB untuk melakukan gencatan senjata. Dan pada tanggal 25 Agustus 1947, Dewan Keamanan membentuk suatu komite yang kita kenal dengan Komisi 3 Negara. Nah, yaitu Australia yang dipilih oleh Indonesia, lalu ada Belgia yang dipilih oleh Belanda, dan juga Amerika Serikat sebagai penengah. Nah, dengan adanya 3 komite ini, maka gencatan senjata akhirnya tercipta. Tapi hanya untuk sementara karena Belanda kembali mengingkari janjinya yang telah disepakati, dan pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda kembali melancarkan operasi militernya yang kedua. Ya, terima kasih. Okay, thank you very much, Abdul Halim. Your presentation
it is okay just for a minute, and we are going to listen the next presenter, Haidar Hussein. Time is yours. Baik, sebelumnya terima kasih Pak. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Haidar Hussein dengan NIM 28931, izin mempresentasikan PPT yang berjudul Serangan Umum 1 Maret 1949, Bukti Keberadaan Tentara Nasional Indonesia. Indonesia memang telah memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Namun proklamasi itu hanya membawa Indonesia ke dalam status merdeka secara de facto, bukan de jure. De jure sendiri, de facto sendiri artinya kenyataan, sedangkan de jure artinya hukum. Jadi Indonesia memang secara kenyataan telah merdeka, namun tidak secara hukum internasional. Pengakuan secara internasional baru tercapai setelah 2 tahun Indonesia merdeka, tepatnya pada 1 Juni 1947, setelah negara Mesir menjadi negara yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, latar belakang dari adanya serangan umum 1 Maret 1949 ke kota Yogyakarta ini diawali setelah Indonesia menandatangani perjanjian Renville, yang dimana Indonesia harus diakui secara de facto berupa wilayah Sumatera dan sebagian pulau Jawa, yakni Jawa Tengah dan Yogyakarta. Hal ini menyebabkan Indonesia memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta. Namun pada 19 Desember 1948, Belanda melanggar perjanjian Renville dengan melakukan serangan ke lapangan terbang Maguwo yang kini dinamakan Adi Sucipto. Lapangan tersebut jaraknya hanya 6 km dari pusat ibu kota Yogyakarta, dan peristiwa ini dinamakan agresi militer Belanda II. Di tanggal yang sama, Yogyakarta dan sekitarnya seperti Sleman dan Bantul mulai dikuasai oleh pihak Belanda. Hal ini yang menjadikan dasar propaganda Belanda yang sebelumnya, yang menyatakan bahwa Indonesia itu sudah tidak memiliki kekuatan, menjadi nyata di mata dunia internasional. Hal ini direspon dengan cepat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang mengirimkan surat kepada Panglima Sudirman agar diadakan serangan guna merebut kembali ibu kota Yogyakarta. Juga bertujuan untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa eksistensi tentara Indonesia itu masih ada dan dapat diandalkan. Nah, Sudirman pun menyetujui permintaan dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX itu dan langsung menyusun rencana. Sudirman juga meminta kepada Hamengkubuwono untuk berkoordinasi dengan Letnan Kolonel Soeharto yang kala itu menjabat sebagai komandan Brigade 10. Hingga pada akhirnya tanggal 1 Maret 1949 di pagi hari dimulailah serangan besar-besaran dengan fokus utama adalah ibu kota Indonesia saat itu, yaitu Yogyakarta. Selain itu, serangan juga dilakukan di beberapa kota lain seperti Solo, Magelang, guna menghambat bantuan tentara Belanda. Nah, tepat pada jam 6 pagi, sirene tanda penyerangan terhadap pihak Belanda dibunyikan. Setelah sirene dibunyikan, serangan dimulai dilakukan dari seluruh penjuru wilayah Yogyakarta. Setidaknya ada 5 sektor yang terbagi dalam serangan tersebut, yakni sektor kota dipimpin oleh Letnan Marsudi, sektor barat dipimpin oleh Letkol Van J. Sumual, sektor utara dipimpin oleh Mayor Kusno, sektor selatan dipimpin oleh Mayor Sarjono, dan juga sektor timur dipimpin pula oleh Mayor Sarjono. Nah, serangan ini membuat pihak Belanda sangat kewalahan untuk meladeninya karena datang dari seluruh penjuru arah gitu. Ditambah bantuan yang dikirimkan oleh pihak Belanda menuju Yogyakarta terhadang oleh pasukan Indonesia juga seperti di wilayah Solo dan Magelang, sehingga pasukan yang berada di Yogyakarta tidak menerima bantuan sama sekali. Nah, pada akhirnya tentara Indonesia dapat menduduki kota Yogyakarta dan menaklukkan Belanda dalam kurun waktu 6 jam saja, terhitung dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Nah, tepat pada pukul jam 12 siang, sesuai arahan Soeharto,
seluruh pasukan tentara Indonesia mundur ke pangkalannya masing-masing. Nah, berita kemenangan TNI ini langsung menyebar hingga Washington DC, Amerika Serikat, yang di mana saat itu PBB sedang bersidang dan dihadiri oleh perwakilan Indonesia. Dengan kemenangan serangan umum 1 Maret 1949 ini, Indonesia memiliki posisi yang kuat dalam persidangan Dewan Keamanan PBB. Hal ini juga menjadi Okay, Heru, bukti. your time is over. Please unmute or silent your microphone. Thank you very much. Okay, the next presenter is Heru Ardiansah. Heru, time is yours. 5 minutes for presentation. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Heru Ropi Adriansyah. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pemberontakan DITII di Jawa Barat. Pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai biografi singkatnya Kartosuwiryo. Kartosuwiryo atau dengan nama lengkapnya adalah Sukarmaji Marijan Kartosuwiryo. Dia lahir di Cepu, Jawa Tengah tanggal 7 Januari tahun 1907. Selain itu, dia merupakan anak dari mantri candu. Candu yang dimaksudkan mungkin candu pabrik rokok atau candu yang lainnya, yang pada saat itu merupakan sebuah jabatan tertinggi pada saat masa kolonial. Dan dia juga merupakan salah satu anak yang mendapatkan pendidikan dari Belanda kepada Indonesia melalui politik balas budi. Selain itu juga, dia juga merupakan seorang aktivis Partai Serikat Islam Indonesia pada zaman pergerakan nasional. Lalu kita akan masuk ke awal mula pemberontakan DITII. Yang pertama, keinginan pembentukan negeri Islam. Hal ini ditunjukkan pada saat proklamasi kemerdekaan. Dia ingin Indonesia mengambil jalan Islamik, akan tetapi kedepannya Indonesia mengambil jalan demokrasi yang terpimpin. Yang kedua, ketidakpuasan terhadap pemerintahan RI dalam perjanjian Renville pada tanggal 7 Januari tahun 1948, di mana pada hasil perjanjian Renville tersebut ditetapkan kalau wilayah Indonesia hanya Yogyakarta. Dan hal ini membuat negara RI menjadi makin merugi, di mana pada perjanjian sebelumnya, yaitu perjanjian Linggarjati, bahwa wilayah Indonesia itu hanya diakui Jasuma, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Nah, setelah perjanjian Renville ditetapkan, otomatis para TNI atau yang berada di luar Yogyakarta harus ditarik kembali masuk ke wilayah Republik Indonesia. Nah, peristiwa itu disebut sebagai Long March Siliwangi. Dalam kesempatan ini, Kartosuwiryo mendirikan dan membentuk DITII dengan orang-orang yang tidak ikut melakukan hijrah ke Yogyakarta. Walaupun namanya Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, kebijakan yang dilakukan oleh para bawahannya Kartosuwiryo itu tidak sama sekali mengikuti ajaran Islam ya. Mereka itu melakukan sebuah pemberontakan gitu atau menjarah semua warga yang ada di luar Yogyakarta begitu dengan mengambil nasinya lalu mereka kembali ke markasnya. Dan alasan itulah saya menempatkan sebuah foto Gunung Guntur ya di dalam PPT. Hal itu karena Gunung Guntur itu dikatakan sebagai tempat persembunyian para gerombolan tersebut. Lalu akhir dari DITII tanggal 4 Juni tahun 1962, para pemerintah Indonesia pun melakukan operasi pagar betis yang dilancarkan dengan menangkap para anggota DITII beserta dengan para petingginya. Lalu pada tanggal 16 Agustus tahun 1967, Kartosuwiryo dijatuhkan hukuman mati. Lalu pada tanggal 5 September jam 5.50 di Pulau Ubi, Kartosuwiryo dihukum mati setelah diberikan sebuah keringanan berupa dipertemukannya Kartosuwiryo dengan keluarganya, juga dengan melakukan sholat dulu. Mungkin sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you very much, Heru Ardiansyah. Your presentation, I think, just 4 minutes. Well, ladies and gentlemen, distinguished guests, dear my student, we have listened about the student presentation. Allow me now to make the comment or review about the student presentation.
Generally, I think student presentation is still reading something. Okay, it is meaning that you are not yet fully understanding about your topic. So your presentation, I think, just chronologically, descriptively, there's not a dynamic in what historical event. Meanwhile, as we know that in historical event, there's the cause and factor in which the historical event become the dynamic. I think it is not yet showing in your presentation. So I think please ensure that firstly you are mastery or understanding about your topic. And I think it is also related to maybe with your reference, with your sources regarding to the standard book. Because of that, firstly, I would like to ask with you what kind of standard book have you read? And secondly, maybe I would like to uh, asking something for each presenter. Okay, firstly, Denisa and Aziza about the Linggadjati agreement. I think you are just like reading something and there's the chronologically, there's not internal or political dynamic regarding to Linggadjati agreement. Okay, Denisa and Aziza, what kind of standard book have you read related to the Linggadjati agreement? Iya Bapak, buku yang saya baca itu Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia. Okay, the authors? Bimantara. The authors? Bimantara, Pak. Okay, Bimantara is not historian. Yeah, is you must read the historian book, okay? Such as Abel Lapian and Susato Juhdi, read what is written or wrote about the Linggadjati agreement. You must read the Kehin book, Jedmuritai Kehin. I think it is a standard book about the nationalism and revolution in Indonesia. You must also, I think, read this, of course, my book, okay? Oke, Pak. Terima kasih. Okay, it is the first suggestion. The last question, could you explain me which different interpretation between the Indonesian government and the Dutch government related to the Linggadjati agreement? Which kind of interpretation? Denisa? Oh, yes. Interpretasi yang berbeda. Mungkin dari segi perundingan-perundingan sebelumnya di mana antara pihak Indonesia atau Belanda tidak sama-sama setuju atas apa yang telah dirundingkan, seperti Belanda hanya menyetujui status de facto Jawa dan Madura saja, tetapi Indonesia tidak menerima hal tersebut. Seperti itu, Pak. It is so that you didn't read about the standard book, because of that your answer is not clear, okay? Okay, please, when you make the poor people, please use the standard book. Maybe you must using the Kehin book, Ben Anderson book, my book, and others book written by historian, because it is important for you in order you poor people is academically can be responsible and also comprehensively, okay? Baik Pak, terima kasih sarannya. Okay, the next, Abdul Halim, about the first Dutch military aggression. Okay, it is also similar. You are just chronologically, such as not a dynamic in history. Maybe also you, I don't know what the standard book have you read related to this topic. Okay, Abdul Halim, what is standard book you read related to the Dutch military aggression first? Oke Pak, sebenarnya saya masih benar yang Bapak tadi sebutkan. Sebenarnya saya kekurangan sumber dari buku ya, jadi
Saya cuma ngambil dari beberapa jurnal dan juga web, Pak. Jadi kurang sumber dari buku, Pak. Okay. Why you must read the book? Because book is the tool in explaining the event, historical event, right? Journal, I think, just enrichment and complement for the book. If you read about the Kehin book, for example, there's the tool in event. Okay, because of that, please you read the Kehin's book, including also my book and others book written by historian related to the Dutch military aggression in July 1947. Okay. Okay. The last question. Why the Dutch army didn't directly occupy the Yogyakarta as the capital city of the Republic of Indonesia in the first Dutch military aggression? Why the reasoning? Abdul Halim. Kenapa Belanda tidak langsung menyerang Yogyakarta? Mungkin menurut saya karena mungkin Belanda beranggapan bahwa lebih baik untuk menguasai daerah-daerah yang memiliki sumber daya yang melimpah dulu, Pak, untuk mempersiapkan serangan selanjutnya gitu yang lebih matang. Yes, maybe not. Okay, because you didn't read about the standard. Ya, okay, saya masih kekurangan sumber. Please ensure when you make the pool paper, you should use the standard book as I have mentioned earlier. Okay. Ya, terima kasih, Pak. Okay, next Haidar Nasir related to the serangan umum in March 1949. It is similar. You adjust chronologically. There's something not the problem with this historical event. Okay, so okay, similar. Firstly, what the standards book have you read related to the serangan umum 1949? Haidar Hussein. Baik Pak, untuk buku yang menjadi pegangan saya baca buku Sejarah Nasional Indonesia jilid 6 kalau nggak salah, karangannya Marwati Junud, Pak. Okay, I think it is not enough. Okay, you should read another book. I think it is important for you also read about the biography books. Okay, such as the figure related to the serangan umum 1949. I think you must read about the Suharto biography books, Jenderal Sudirman biography book, Sri Sultan Hamengkubuwono IX Jaditri book, Abdul Haris Nasution biography book. I think it is very important for you in order you understand what really happened with the serangan umum 1949. Okay. Okay, the last question for you. Which figure the critical role in the event of serangan umum 1949 with the Jenderal Sudirman, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Abdul Haris Nasution, or Suharto? And please make the reasoning or explanation. Baik Pak, mohon maaf sebelumnya juga saya pernah berdiskusi dengan Pak Iriadi, kalau Bapak tahu. Nah, kebetulan tentang membahas tentang sejarah serangan umum ini juga. Jadi figur yang mempunyai peran penting ini, kalau saya celaah itu ada di Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, karena Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang mempunyai ide untuk mengadakan serangan lalu meminta bantuan kepada Jenderal Sudirman, begitu Pak. Okay, you just according to Pak Ahmad Riyadi, please. Ya Pak. Should refer the standard book. Okay, maybe you must also read about the Sri Sultan Hamengkubuwono's biography book in order your opinion is okay. It is okay. Your opinion is what is based on the historical facts, not based on the someone who talking something. Okay. Siapa? Okay. I think it is important for you to read the biography books. Okay, from Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Suharto,
Nasution, Sudirman, laporan dari Banaran, the report from Banaran from Tahi Bonar Simatupang. I think it is diary book, very important for you to understand about the serangan umum 1949. Oke, Haidar? Baik Pak, terima kasih Pak. Okay. The last, Hairul R. Ardiansyah about the DI-TII in West Java and the role of Kartosuwiryo. It is also similar, just chronologically, not the historical dynamic, and so on and so forth. Okay, Hairul, similar with other student. What the standard book did you read related to the Kartosuwiryo roles in DI-TII? Untuk ini buku yang saya baca itu Pak, buku Sejarah Indonesia, Sejarah Nasional Indonesia zaman Jepang dan Republik, jilid 6, halaman 360 sampai 361. Selain itu saya juga cuma mendengarkan sumber-sumber lisan sama dari internet juga sih Pak. Okay, I think it is not yet enough. Okay, please you read. There's many thesis, dissertation related to the Kartosuwiryo and DI-TII event. For example, I think historian for the Dutch, and there's also the historian for Germany. There's also the historian from Indonesia. There's many books studying about the DI and TII event. Okay, including also the biography of Kartosuwiryo Awanselep. You must read about this book. Okay. Yeah. Okay. The last, it is critical question. What your opinion that DI-TII finally surrender to the TNI? In other words, TNI, Indonesian National Army, finally succeed in handling the DI-TII rebellion. You understand, Hairul? Kurang ngerti, Pak. So, okay, why DI-TII didn't succeed comparing to the TNI? Tidak apa? Okay, you should practice in English and also reading more book. Okay, Hairul R. Ardiansyah. You're a senior student, right? Yes. You're a senior student. You should be a master in history, and so on and so forth. Okay, my student. I think we have listen about the student presentation, also my review, my question to the student, and answer also from the student. And please, for other student who not yet presentation today, you make the brief comment, and please write in the WhatsApp group and also sending in the WhatsApp group starting from now in order the time is effectively. Okay. Okay, let's ending our lecture today by saying together Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you very much. We are going to meet again in the next week, different topic with different student presenter. Please ensure that student who will present their topic should be prepared perfectly, and particularly in using the standard book. Okay, because I would like to ask you what the kind of standard book you use, not only in the presentation but also in making the pool people. Okay, please ensure also that your knowledge, your insight, your historical facts, it speaks based on your reading the historical book, okay? Not based on according to someone, according to yang punya cerita bla bla. I think for the historical
what is method, I think it is not what is fully right, because subjectively it's very what is very critical in that matter. Okay, thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, you can leave from this Zoom meeting. Thank you.